Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Nurhuda Wiratama. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah AI, yaitu pengembangan chatbot layanan pelanggan e-commerce. Chatbot ini dirancang untuk membantu pengguna dalam memberikan informasi layanan, khususnya dalam penanganan komplain secara otomatis menggunakan pendekatan natural language processing. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan fitur-fitur utama chatbot, alur penanganan komplain, serta hasil pengujian sistem berdasarkan kode yang telah diimplementasikan. Selanjutnya ada latar belakang kebutuhan layanan digital. Pengguna teknologi digital terus berkembang pesat dalam bidang layanan pelanggan. Pengguna modern menginginkan pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan tersedia 24 jam. Namun, layanan pelanggan manual memiliki keterbatasan dalam waktu operasional dan jumlah petugas yang tersedia. Akibatnya, pengguna sering harus menunggu lama untuk menanyakan hal sederhana atau menyampaikan keluhan. Selanjutnya, mengapa chatbot dibutuhkan? Nah, yang pertama ada pertanyaan berulang. Banyak pertanyaan pelanggan bersifat repetitif seperti informasi produk, status pesanan, dan kebijakan retur. Selanjutnya ada efisiensi waktu. Mengurangi waktu tunggu pelanggan dan memproses pertanyaan secara instan tanpa antrian. Jadi nggak perlu nunggu lama bales. Yang terakhir ada operasional terus-menerus. Memberikan layanan tanpa henti sepanjang hari termasuk luar jam kerja normal. Selanjutnya, tujuan pengembangan. Memberikan solusi otomatis. Chatbot dirancang untuk membantu pengguna mendapatkan informasi dan solusi secara otomatis melalui sistem percabangan logika yang responsif. Mengurangi beban kerja, menangani pertanyaan dasar secara otomatis sehingga tim customer service dapat fokus pada masalah kompleks yang memerlukan sentuhan manusia. Selanjutnya ada gambaran umum sistem seperti input pengguna. Pengguna mengirimkan pertanyaan atau pertanyaan melalui chat interface. Selanjutnya proses logika. Sistem memproses input menggunakan percabangan logika dan algoritma sederhana. Dan respon otomatis. Chatbot memberikan jawaban yang sesuai berdasarkan data dan logika program. Sistem ini dirancang dengan antarmuka sederhana agar mudah dipahami dan digunakan oleh semua kalangan pengguna. Fitur-fitur utama chatbot. Yang pertama ada sapaan otomatis, menyapa pengguna dengan ramah di awal percakapan untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Seperti pada kode ini. Nah, kata seperti halo, hai, selamat pagi, dan halo admin diberi label intent sapaan. Ketika pengguna memasukkan teks dengan intent ini, chatbot mengenali bahwa percakapan baru dimulai. Ini berfungsi sebagai sapaan otomatis di awal interaksi.
Kita coba ya. Seperti ini, misalnya kalau nah chatbot pasti akan mendeteksi bahwa ini tuh sapaan. Selanjutnya, menu layanan menampilkan pilihan menu yang jelas untuk memudahkan pengguna memilih layanan yang dibutuhkan. Menu layanan pada chatbot diwakili oleh klasifikasi intent yang membagi pertanyaan pengguna ke dalam kategori layanan. Jadi setiap intent mempresentasikan menu layanan. Contohnya produk ke informasi produk, transaksi ke transaksi, komplain ke komplain. Jadi chatbot tidak menggunakan tombol menu, tetapi menu berbasis teks. Selanjutnya, penanganan komplain. Menerima dan memproses keluhan pelanggan dengan menangani keluhan pelanggan. Fitur penanganan komplain ditangani melalui intent khusus komplain. Jadi keluhan misalnya kalimat keluhan misalnya barang saya rusak dilabeli sebagai intent complaint. Ini menjadi dasar chatbot untuk merespon keluhan atau menyediakan solusi eskalasi. Selanjutnya, solusi otomatis. Memberikan solusi awal berdasarkan jenis masalah dan data yang tersedia dalam sistem. Solusi otomatis diberikan berdasarkan hasil klasifikasi teks pengguna yang telah dibersihkan dan diproses. Jadi input pengguna dibersihkan agar huruf konsisten tidak terganggu tanda baca. Teks bersih ini dipakai dalam mode NLP, model menentukan intent, jadi chatbot memberikan solusi otomatis sesuai intent. Jadi tidak terganggu tanda baca ya. Kita coba. Meskipun saya kasih selain kata, tetap chatbot ini akan menjawab sesuai intentnya dan tidak terganggu tanda baca. Selanjutnya, ada informasi retur menjelaskan kebijakan dan prosedur pengambilan produk dengan jelas dan lengkap. Kita coba tanya apa bisa retur. Nah, chatbot akan menjawab sesuai yang kita tanya. Selanjutnya, eskalasi ke admin. Eskalasi ke admin mengarahkan pengguna ke customer service manusia untuk masalah yang memerlukan penanganan khusus. Jadi eskalasi ke admin terjadi ketika intent terdeteksi sebagai komplain atau sistem tidak dapat memberikan solusi yang memadai. Selanjutnya, alur percakapan chatbot. Pertama ada pembukaan,
Pengguna menjalankan chatbot dan menerima sapaan serta menjelaskan layanan yang tersedia. Pemilihan menu, pengguna memilih jenis layanan yang diinginkan dari menu yang ditampilkan oleh chatbot. Input detail, chatbot meminta informasi lebih lanjut seperti jenis produk, masalah yang dialami, dan detail transaksi. Selanjutnya, analisis masalah. Sistem menganalisis masalah berdasarkan input pengguna dan menentukan solusi yang tepat. Selanjutnya, respon solusi. Chatbot memberikan solusi atau informasi yang sesuai, mengarah ke admin jika diperlukan. Hasil uji coba dan implementasi 100% stabilitas sistem chatbot berjalan tanpa error dalam pengujian yang dilakukan. Meskipun tanpa error, tetap sistem ini akurasinya masih kurang ketika user menanyakan yang tidak ada dalam dataset. Selanjutnya, 5 fitur utama. Semua fitur dasar berfungsi sesuai dengan alur program yang dirancang. Dan 24 jam ketersediaan siap memberikan layanan tanpa henti kepada pengguna. Contoh kasus berhasil. Dalam uji coba, pengguna memilih menu komplain dan menyampaikan produk yang diterima rusak. Chatbot meminta detail produk dan solusi berupa penggantian barang atau proses retur. Hasilnya percakapan berjalan lancar dan pengguna mendapatkan solusi dalam waktu singkat. Kita coba uji chatbotnya. Seperti tadi ya, kalimat sapaan akan otomatis chatbot ini menjawab kalimat sapaan. Jika saya menanyakan produk apa saja yang dijual, chatbot ini akan menjawab sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Misalnya kita komplain, chatbot ini akan otomatis menjawab apa yang saya tanyakan. Kalau komplain masih komplain. Sekarang kita tanya stok. Kita coba cek stok. Cek stok laptop. Nah, stok laptop tersedia seperti chatbot akan otomatis menjawab. Ini kita stok smartphone menjawab. Selanjutnya kita tanya produk terlaris. Produk terlaris. Produk terlaris adalah smartphone dengan total penjualan dokumen. Chatbot akan otomatis menjawab. Kita coba cara bayar. Cara bayar. Nah, jadi kesimpulan dan langkah selanjutnya, pertama, efektif. Chatbot mampu membantu layanan pelanggan secara otomatis dan memberikan respon yang cepat. Selanjutnya, efisien, mengurangi beban kerja customer service dengan menangani pertanyaan dasar secara otomatis. Dan
scalable. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur dan integrasi baru. Terima kasih. Dengan adanya chatbot layanan pelanggan ini, diharapkan proses pelayanan menjadi lebih cepat, efektif, dan memuaskan bagi semua pengguna. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.